Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas MM, kelas 12 MM1 sampai dengan MM4 ya. Kita akan mulai pelajaran pada pertemuan yang kedua. Di sini di Google Classroom Bapak sudah merinci, menguraikan ya tahapan-tahapan pembelajaran ya, mulai dari mengisi absen. Jangan lupa ya, pada saat di awal pertemuan isi absen dulu di awal pembelajaran. Mohon maaf, di awal pembelajaran, jadi kalian harus mengisi absen terlebih dahulu. Kemudian absen ada limit time-nya ya, itu 1 jam ya. Jadi dari mulai pembelajaran, dari awal mulai jam pelajaran itu kalian harus mengisi absen ya. Nah, batas waktunya 1 jam, jangan lupa. Jadi kalau lebih dari 1 jam kalian tidak bisa mengisi absen kembali. Tidak bisa mengisi absen ya kalau sudah lebih dari 1 jam. Nah, ini materinya berkelanjutan slide-nya. Jadi ada di blog ya. Kita langsung saja ke materi ini. Ini adalah slide materi yang berkelanjutan ya. Jadi nanti kalian lihat di sini ya, di download atau bisa dibaca saja ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Kita mulai dari agenda ya. Agenda kita hari ini adalah agendanya atau topiknya ya, maaf, bukan agenda, topik. Ini adalah yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang harus kalian capai ya. Yang kedua, masalah aplikasi atau software fitur-fitur perangkat digitalnya, yaitu menggunakan Adobe Audition. Nah, jadi kompetensi yang akan kita capai itu seperti ini, yang akan kalian harus capai ya, harus penuhi, harus kompetensi dasarnya yang harus dimiliki. Yang pertama, kalian dapat menganalisis ya, manipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital. Jadi ada banyak perangkat lunak audio digital, itu salah satunya bisa menggunakan Adobe Audition. KD 3.7 ya. Yang selanjutnya yaitu KD 3.8, yaitu menganalisis pengolahan audio dengan dipadukan dengan video. Kemudian poin 3.9 KD 3.9 mengevaluasi produk audio visual ya. Kemudian 3.12 ya, menganalisis perekaman suara narasi dengan perangkat perekam video. Kemudian KD 3.13, jadi kalian diharapkan dapat menganalisis proses perbaikan kualitas data video. Nah, kemudian 4.7, kalian diharapkan dapat memanipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital ya. Kemudian
4.8. Nah, ini keterampilannya, pengetahuannya sebelah kiri dan sebelah kanan yaitu keterampilan ya, skill. Memadukan audio dan video sesuai dengan tuntutan naskah ya. Itu poin 4.8. Kemudian 4.9 membuat review produk audio visual. Kemudian 4.12 yaitu memadukan audio dengan video sesuai dengan tuntutan naskah. Jadi naskah yang ada seperti apa ya, dilihat dari storyboardnya, dan ini dimulai dari praproduksi ya, itu banyak yang dibahas ya, mulai dari storyboard dan fitur-fitur atau apa saja yang akan dimunculkan itu dibahas dulu dalam sebuah naskah. Oke, yang terakhir 4.13 memperbaiki kualitas data audio ya. Nah, kalian harus dapat memperbaiki kualitas data, tidak hanya memanipulasi tapi membuat data audio itu menjadi lebih baik hasilnya. Oke, itu kompetensi dasar yang harus kalian capai ya. Kemudian kita masuk ke audio, ke software aplikasi ya, yaitu Adobe Audition. Nah, kalian sebelumnya pernah mendengar audio digital yang ada di yang ada di software-software perangkat lunaknya yang ada di dunia ini, kira-kira sudah mendengar atau baru pertama kali ya? Nah, kalau misalkan baru pertama kali, nah di sini Bapak akan sedikit ada penjelasan ya, apa itu Adobe Audition ya. Nah, ini Bapak kutip dari beberapa sumber ya. Jadi Adobe Audition itu ya, nah ini pengertiannya bisa kalian lihat ya. Adobe Audition itu adalah sebuah software ya. Nah, sebuah software untuk membuat sebuah musik ya, kemudian merekam dan mixing sebuah project. Kemudian membuat soundtrack ya, kemudian menghasilkan sebuah spot atau menghasilkan spot radio ya. Nah, itu. Nah, kemudian bisa cleaning up production ya, audio. Nah, jadi untuk sebuah film ya, ataupun dapat melakukan editing ya, editing suara ya, untuk presentasi bisnis ya. Nah, itu Adobe Audition ya. Jadi Adobe Audition ini software ya, untuk mengolah, kesimpulannya software untuk mengolah mengolah data audio, tidak hanya dalam bentuk data yang sudah ada ya, tapi dia bisa meng-create sebuah audio dalam bentuk musik dan sebagainya ya. Nah, itu adalah pengertian dari Adobe Audition. Kemudian, nah, sistem yang diminta minimum requirement sistemnya di sini, kalau untuk Windows ya, itu ada prosesor multi-core prosesor dengan 64 bit support ya.
Kemudian operating sistemnya Windows ya, Windows 10 ini minimum ya. Ini requirement standar minimum. Operating sistemnya adalah Windows 10 ya, 64 bit versi 1703 atau lebih tinggi dari itu. Kemudian RAM minimum 4 GB RAM ya. Jadi harddisknya 4 GB harus tersisa ya, space harddisknya harus available atau tersedia itu 4 GB ya untuk instalasi. Jadi jangan misalkan harddisk 100 GB atau 150 GB, sisanya 2 GB lagi, nah itu nggak bisa. Untuk instalasi harus minimum 4 GB yang tersedia. Di sini kan 4 GB of available ya. Jadi harus tersedia harddisk 4 GB space untuk instalasi. Kemudian monitor resolusi ya. Monitor resolution ya. Ini ukurannya 1920 kali 1080 atau displaynya lebih besar dari itu boleh ya. Nah, OpenGL ya OpenGL itu 2.0 capable system ya. Kemudian ada Soundcard kompatibel dengan ASIO protokol Wasapi ya or Microsoft UDM MMI ya. Nah, kemudian control surface support ya, USB interface ya. Nah, ini harus ada juga ya. Kemudian ini opsional ya. CD burning ini opsional karena sudah jarang sekarang tidak komputer kita sebagai user menggunakan CD burning ya. Jadi kebanyakan kalau tidak cloud dia optical drive atau dan sebagainya ya. Ini opsional. Kemudian internet. Yang terakhir internet koneksinya harus bagus ya. Karena nanti pada saat instalasi itu eh, akan melakukan registrasi dan aktivasi softwarenya ya, karena software dalam multimedia itu berlisensi semua gitu ya, jadi tidak ada yang open source atau free gitu ya. Nah, ini untuk permintaan sistemnya minimum ya. Kemudian untuk macOS, ini macOS, jadi minimum prosesor hampir sama tadi, prosesor minimum 64 bit ya, harus support itu. Kemudian operating system macOS X versi 10.12 atau yang lebih tingginya. Kemudian RAM di sini 4 GB RAM minimum, hard disk juga sama tadi minimum untuk yang tersedia ya itu 4 GB ya. Itu available hard disk space ya for installation. Jadi yang tersedia hard disk minimum harus 4 GB untuk instalasi. Kemudian display ya ini sama ya. Kemudian ini hampir sama semua dengan yang di Windows. Hanya perbedaannya saja di operating systemnya saja gitu ya. Nah, itu adalah sistem requirement-nya untuk Adobe Audition ya. Nah, kemudian dari Adobe Audition ini dari mulai ada itu mengalami perkembangan dari versinya ya. Jadi ada yang pertama Adobe Audition 1.5 ya. Ini diterbitkan sekitar bulan Mei tahun 2004. Kemudian Adobe Audition 2 ya, itu Januari 2006. Kemudian Adobe Audition 3 itu November 2007 ya. Kemudian Adobe Audition CS5
itu April 2011. Kemudian Adobe Audition CS6 Maret 2012 ya. Tentu saja dari setiap versi ini ya itu punya fitur-fitur yang selalu berkembang ya. Nah, di dalam softwarenya. Jadi berbeda misalkan Adobe Audition CS6 dengan fitur yang ada di Adobe Audition 3 gitu ya. Itu mengalami beberapa perubahan pada fiturnya ya. Ada hal-hal yang baru eh, yang terbarukan gitu ya. Nah, kemudian nah tampilan Adobe Audition-nya seperti ini ya. Di sini ada menu file, edit, multitrack ya, clip, efek, favorit, view, window dan half ya. Nah, ini tampilan layar untuk Adobe Audition. Oke. Untuk aplikasinya seperti ini ya, anak-anak. Untuk aplikasinya nah, seperti ini ya, ini menu file, edit ya. Oh, ini. Ini menu file, menu edit, multitrack, clip, efek, favorit dan sebagainya ya. Ini tampilan Adobe Audition. Nah, sebelum nanti kita akan melakukan praktikum ya, bagaimana mengolah audio ini ya. Kalian coba pelajari fitur-fiturnya ya. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan software kalau kita tidak memahami fungsi-fungsi yang ada pada software ini ya. Nah, jadi kalian harus mengerti dulu gitu ya. Bagaimana fungsi-fungsi dari fitur-fitur yang ada di software ini. Nah, untuk tugas Bapak tugaskan saja ya. Jadi kalian itu harus membuat ya eh, di dalam apa namanya eh, boleh diketik ya, boleh diketik, kemudian diberi nama. Kalian cari fungsi dari fitur-fitur yang ada di menu-menu ini ya. Jadi misalkan menu file, kemudian ini untuk apa, kemudian menu edit, kemudian ada multitrack, ada klip, ya, efek. Nah, ini kalian cari fiturnya, diketik, dikerjakan sekarang. Kalau tidak selesai, bisa dikumpulkan eh, minggu depan, ya. Tapi kerjakan dulu hari ini. Kemudian tugasnya diketik, diberi nama, NIS-nya berapa, kelasnya berapa. Kemudian untuk tugas dikumpulkan di via GC ya. Nanti ada link, Bapak siapkan linknya untuk pengumpulan tugas. Ya. Oke, tugas dalam bentuk PDF ya. PDF-nya yang diupload ke Google Classroom. Oke, itu eh tugas untuk hari ini ya. Nah, waktunya 1 minggu ya, dikerjakan dulu sampai akhir pelajaran. Nah, kalau tidak belum selesai, itu bisa dikumpulkan minggu depan. Waktunya 1 minggu, jadi dikerjakan terus 1 minggu ya. Oke, untuk kalau kalian ingin
memerlukan softwarenya, nanti Bapak siapkan juga linknya di Google Drive ya untuk kalian install. Dan juga nanti bagi yang tidak memiliki komputer ataupun laptop, itu Bapak carikan dulu software yang bisa benar-benar user friendly ya di Android gitu ya. Jadi bisa di mana? Di HP untuk yang tidak punya laptop dan dan komputer ya, bisa menggunakan HP. Nanti Bapak carikan dulu, nanti Bapak infokan di GC ya atau di grup WA ya, untuk software yang bisa digunakan di Android ya. Nah, tentu saja ini kekuatannya itu sangat berbeda ya dengan yang eh, software yang digunakan di PC ya. Jadi kalau di PC itu bisa all out gitu ya hasilnya, tapi kalau di Android karena keterbatasan memori dan sebagainya itu ya jadi tidak maksimal gitu ya hasilnya. Mungkin bagus tapi tidak maksimal gitu. Oke, selamat mengerjakan. Ditunggu tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.